Ya, belum kelihatan. Oke. Apakah bisa dilihat sekarang ini? Oh, bisa. Bisa ya? Baik. Sudah, Saya memilih. Ada yang nggak bisa? Bisa ya? Saya memilih sebelah kiri itu tim. Bisa dilihat ini? Bisa ya? Saya akan memilih file ini, isinya ini. Ibu Bapak bisa melihat materi ini? Iya. Saya. Berikutnya, saya nanti membuka kelas ini, materi kelas. Seluruh materi sudah saya sediakan di sini. Gitu ya. Tapi Ibu, Bapak, itu nanti menunya yang ada di laptopnya Ibu dan Bapak, itu hanya berisi file ini saja. Menu-menu yang saya ceritakan di sebelah kiri, itu tidak ditemukan. Karena posisi Ibu Bapak sebagai siswa. Jadi siswanya hanya bisa melihat materi yang dikirimkan oleh guru. Gitu ya. Nah, materi hari ini itu adalah pertemuan yang ke-6. Pertemuan ke-6. Nah, ini saya akan menyampaikan tentang materi ke-6 ini. Kita lihat. Nah, ya. Pengantar saya mungkin minta bantuan teman-teman yang dari Tuban merefleksi dari Tuban dulu. Merefleksinya adalah ini di WA Group itu sudah mulai bermunculan. Minta tolong diceritakan setelah bermunculan karya-karya itu yang dirasakan itu apa? Mungkin dari Tuban dulu. Monggo dari Tuban. Silakan yang dari Tuban. Halo, dari Tuban ada? Halo. Oke, monggo. Masukin karena masih belum bisa join, Bu. Terus? Ya. Bu Muniro masih 2 orang yang belum bisa join, jadi tadi saya masih kesana. Oh ya, sudah. Enggak sudah dari Blitar saja. Blitar monggo sharing dulu dengan WA Group seperti itu bagaimana? Iya, Bu Nini. Oke. Bu Widi ya. Selamat siang teman-teman semuanya. Iya. Setelah mengikuti sebentar, ini saya matikan dulu ya. Saya mute dulu. Bentar. Teman-teman biar. Iya, Bu. Nggih, Bu, monggo Bu, maaf itu tadi ada kendala sinyalnya. Nggih, gimana? Ya. Saya ya, Bu Nini ya. Iya. Iya, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat siang Bu Nini, selamat siang teman-teman semuanya. Setelah saya mengikuti grup WA selama ini dan mengikuti kegiatan yang hari Senin kemarin, banyak hal ya yang membuat saya menjadi bersemangat gitu untuk berkarya ya. Ternyata semakin banyak teman untuk sharing gitu ya, kita juga akan menambah kasanah atau apa ya, menambah wawasan kita ya terhadap pembelajaran-pembelajaran utamanya melalui daring pada era COVID-19 ini ya. Jadi mau tidak mau kita itu tertantang untuk terus belajar. Nah, di sini
intinya saya ingin banyak belajar Bu Nini ya dari teman-teman semuanya, dari Bu Nini bahwa pembelajaran itu banyak ragamnya dengan misalkan dengan berbagai plus minusnya nanti kita akan menjadi semakin bervariasi di dalam memberikan atau menyampaikan materi kepada anak-anak. Itu Bu Nini, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Ada yang ingin sharing lagi? Monggo di luar monggo nggih. Nggih. Selama gabung di grup Wangwir ini saya merasa bahwa pengetahuan yang saya miliki itu sangat jauh dari teman-teman. Ya, sebentar Bu, sebentar, mohon maaf. Ini saya unmute semua, Ibu nanti membuka sendiri ya. Oh ya. Nggih, monggo. Nggih Bu, dilanjut. Nggih Bu Rina, monggo. Nggih. Saya merasa selama bergabung di grup Swawir ini saya merasa kecil sekali ya, karena melihat teman-teman sudah upload ini upload itu, sehingga merasa bahwa pengetahuannya teman-teman sangat luar biasa, sehingga mengacu kami yang ada di Tuban ini untuk ingin belajar dan belajar lagi. Intinya di dalam Swawir ini sangat memberikan pengetahuan yang luar biasa bagi kami. Sangat beruntung bisa bergabung di grup ini. Baik. Itu Bu Nini. Nggih, terima kasih. Dari Kota Malang, silakan dari Kota Malang. Saya Bu. Nggih, Bu Endang. Baik, terima kasih Bu Nini. Selamat siang teman-teman, selamat siang Bu Nini. Nggih. Setelah bergabung di grupnya Bu Nini, ternyata teman-teman di luar sana itu luar biasa Bu Nini. Dan saya jauh dari apa yang dimiliki oleh teman-teman. Namun melalui grup ini saya pribadi berusaha untuk bisa mengejar ketertinggalan dari apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang ada di luar Kota Malang. Nah, Bu Nini, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Dari teman-teman kepala sekolah ada yang mewakili? Ya, monggo, ada yang kepala sekolah? Bu Husnu, Pak Johan, Suster, ada? Tapi aku absen, Dok. Terima kasih Bu Nini. Monggo nggih Pak Johan, nggih. Alhamdulillah ini tadi tertatih-tatih akhirnya bisa gabung. Nggih Pak Johan. Saya terima kasih ya atas nama institusi karena teman-teman diupayani oleh Bu Nini. Ini ada kegiatan seperti ini memang seharusnya diapresiasi bagus oleh Provinsi Jawa Timur. Ya. Inisiatif dari Bu Nini dan juga mungkin mengakomodasi yang lain-lain begitu ya. Bukan ini berlanjut begitu loh. Berlanjut. Ini satu tema, nanti ada tema lain karena banyak sekali PR kita itu banyak sekali. Pembelajaran yang kontekstual itu nggak habis-habis. Itu satu saat mohon juga diangkat, gitu ya, diangkat selain PI ini pembelajaran yang menukik di kelas itu juga udah masih banyak rasanya itu update K13 Merdeka Belajar, jadi tema yang lain menunggu Bu Nini ikut campur. Terima kasih Bu Nini, begitulah. Siap, terima kasih. Gini teman-teman, kemarin tuh saya memberi materi workshop itu di SMA Nala. Itu yang saya sampaikan itu adalah pembelajaran dan penilaian berbasis digital. Begitu. Nah, oleh karenanya nanti memang saya berkeinginan forum ini tidak berhenti begitu ya. Saya mencanangkan ada 17 kali pertemuan. Itu harapan saya, Ibu dan Bapak itu bisa memproduk sesuatu. Begitu. Tetapi lebih dari itu sebenarnya saya kepingin terus-menerus menyatukan potensi-potensi, karena setelah saya bangun seperti ini, itu kenyataannya Ibu dan Bapak itu benar-benar di luar dugaan kami semua. Semuanya itu benar apa ini? Yang saya katakan harta karun itu ternyata benar. Ibu dan Bapak luar biasa. Hanya saja mungkin kemarin-kemarin itu belum ada yang memprovokasi. Ya, memprovokasinya itu belum. Berarti anggap saja
saya sekarang ini memprovokasi supaya Ibu dan Bapak itu tidak tenang. Mohon maaf ini ya, tanda petik tidak tenang. Karena begitu saya share misalnya milik Bu Widi misalnya, saya minta bantuan untuk di subscribe, like, itu muncul ternyata ide berikutnya. Muncul ide berikutnya. Jadi itu tadi yang saya katakan bahwa memang harta karun kita di Jawa Timur itu sungguh luar biasa. Makanya kegiatan ini Ibu Bapak sebenarnya saya tularkan juga, saya sharingkan juga itu ke provinsi lain. Cuman mungkin ada kendala salah kamar, salah masuk itu tadi kayaknya. Ada dari berbagai provinsi itu saya ceritani kegiatan ini pengen mengintip seperti apa kegiatannya, semangatnya Jawa Timur seperti apa begitu. Baik Ibu dan Bapak, ini saya lanjutkan dengan share screen lagi. Saya ulang lagi begini. Nah, ini ya. Bisa dilihat ini Ibu Bapak? Bisa ya? Oke ya. Tadi saya mengulang materi yang saya siapkan itu semua ada di file Ibu dan Bapak. Nah, lalu khusus hari ini Ibu dan Bapak, saya kepingin mengajak Ibu Bapak itu membuat sebuah karya tulis, tapi nulis ini ya, tapi pendampingan saya itu live. Saya katakan live karena saya yang ngelakoni karya tulis, tapi yang saya jalani ini juga panjenengan ikuti. Sehingga nanti harapan saya Bapak Ibu tuh membuat karya tulis, tapi saya juga membuat karya tulis, kepala sekolah juga membuat karya tulis. Sehingga di dalam forum ini karya kita itu nanti semakin banyak. Nah, tadi Pak Johan, Bu Husnul sudah menampilkan ini artikel ilmiah populer yang ditulis di korannya masing-masing. Nah, ternyata dengan berada di forum ini, hal-hal yang demikian itu bisa menjadi kekayaan yang kasat mata akhirnya. Karena kok tidak diwadai begini, kadangkala tidak kasat mata. Kemarin di grup ada yang menyatakan begini, Bu saya tidak pede mau sharing kepada teman. Justru sebenarnya karena belum merasa pede di ruang ini itu dipedekan. Begitu Ibu dan Bapak. Gitu ya. Nah ini Ibu Bapak bisa dilihat ya materinya tadi yang saya buka kepada Ibu dan Bapak itu adalah materinya materi yang ke-6. Materinya ke-6 tadi yang sempat terputus. Kendala kita itu memang kadang sinyal. Nah, terputus ya. Sekarang sesi kita Ibu dan Bapak, tadi kan sudah sharing. Cek presensi, ini tadi sengaja belum saya berikan Ibu dan Bapak. Nanti diberikan di tengah jalan. Karena kemarin ini kan nanti Ibu dan Bapak juga sambil mencoba menyiapkan kalau misalnya melakukan penelitian, di siklus pertama itu seperti apa, nanti perbaikannya itu seperti apa, itu Ibu Bapak pikirkan dari peristiwa ini. Peristiwanya begini, kemarin kan saya menyebarkan absensi, saya umumkan 1 jam sebelum dimulai, gitu ya. Lalu berikutnya di tengah perjalanan saya memberi kuis, gitu ya. Lalu berikutnya setelah saya memberi kuis di akhir kegiatan saya memberikan apa Ibu Bapak? Masih ingat? Angket. Nah, angket loh. Ibarat itu tadi pintu masuknya itu absensi, di ruangannya itu ada kuis, pintu penutupnya itu angket. Ternyata ada perbedaan jumlah peserta Ibu dan Bapak. Ada jumlah perbedaan peserta yang di awal itu melambung tinggi, peserta yang di akhir itu menurun terjal. Bisa dipahami Ibu dan Bapak ya. Nah, nanti dalam jadi nanti peristiwa ini Ibu Bapak juga lakukan pada saat PTK, gitu ya. Kalau nanti mau PTK, misalnya meningkatkan kedisiplinan peserta, meningkatkan komitmen peserta, strategi yang diterapkan pada setiap pertemuan itu bisa saja berubah. Seperti hari ini saya ubah.
nanti absensinya itu akan saya berikan, itu bisa di tengah atau di akhir. Nah, cara seperti ini Ibu dan Bapak itu sudah termasuk strategi memperbaiki tindakan. Itu ya. Jadi ini tidak saya lakukan. Lalu sekarang saya memberi judulnya adalah quiz untuk milenial. Ibu Bapak sudah punya barcode ya? Belum ya? Baik. Kalau belum disiapkan disiapkan HP-nya yang punya barcode ya. Yang punya barcode, silahkan ini di foto yang ini. Nah, sudah bisa di bisa ya. Yang tidak, yang di foto yang ini. QR-nya. Yang QR-nya. Yang QR. QR di foto apa di scan? Di scan. Maksudnya di scan di QR. Di QR-nya. Sampun. Oke. Isinya apa? Belum, oke. Isinya presensi. Oke, baik. Isinya presensi ya. Silakan mengisi presensi sekarang. Diisi ya. Tapi bagi teman-teman yang tidak memiliki, maka akan saya share. Halo? Saya tidak memiliki. Oke, yang tidak memiliki, saya share dulu. Saya khawatir nanti keliru rumah lagi saya mengirim. Nah. Saya matikan dulu. Oke. Apa materinya? Ya. Sudah ya absensinya diisi. Cara mengisi absen kemarin ada yang tertinggal setelah pulang kampung. Ada yang tertinggal 1 kemarin dari Blitar. Ya Bu ya? Bu nggak bisa dibuka Bu. Kenapa nggak bisa dibuka? Enggak Bu. Itu URL malah apa-apa menyebutkan apa? Bukan absensi. Linknya. Sudah? Barcode-nya lagi ya Bu. Baik. Bisa kok, hanya salah klik itu bisa dibuka itu. Nggak bisa. Nggak bisa? Oke. Kliknya aja, kliknya yang sebelahnya. Nah. Barcode-nya aja Bu. Oke. Kalau memang sudah tidak bisa, kuncinya ada di saya. Sudah nggak bisa ya? Nggak bisa Bu. Nggak bisa, baik. Sekarang coba saya sekalian gini maksud saya, untuk kali ini teknologinya juga saya kenalkan gitu ya. Teknologinya juga saya kenalkan. Jadi itu tadi sebenarnya isinya link ya. Tapi linknya itu belum tuntas, ya. Tapi saya sengajakan supaya Ibu dan Bapak punya kesempatan belajar membuat itu. Ya. Ibu Bapak bisa melihat ini? Bisa melihat ini? Bisa Bu. Bisa ya? Bisa. Kemarin kan sudah ada yang bertugas suhu ya. Nah, Ibu Bapak lihat ini ya. Lihat ini ya. Lihat. Ini kan udah di close ini. Udah di close ya. Nah, itu kenapa? Karena absensi itu sudah saya ubah begitu. Nah, sekarang kita coba buka yang ini. Ini kan juga sudah saya close ya.
juga sudah saya close. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita ambil new form. Sekarang presensi kelalaian virtual kemarin juga ganti pertemuan ke-6. Ya. Kita buat. Ini ya buat. Kalau mau membuat ini, yang dibutuhkan di absensi itu apa? Nama ya. Nama itu dituliskan di bagian, Ibu Bapak lihat di sini ya, kanan itu nama. Ya, begitu saja. Ini di save. Ya. Lalu di absensi itu yang dibutuhkan apa lagi? Asal sekolah ya. Nah, ini tulisannya ada single line. Ini diganti di sini asal sekolah. Ya. Nanti Bu Bapak nyontoh waktu membuat PTK atau membuat kegiatan yang lain, contoh seperti itu. Lalu kegiatan hari ini, pilih date tanggal. Ini diubah jadi tanggal kegiatan. Tuh, di save. Ya. Butuhnya apa sekarang? Selain itu, anggap saja itu sudah cukup. Itu saja. Tanda tangan. Tanda tangan ya. Ini diganti tanda tangan. Ya. Ini di save. Ini nanti akan menjadi form ya. Formnya nanti akan ada di link. Nah, sekarang kita buat linknya tadi kan tidak ada isinya. Ya. Ini kita coba membuat background. Backgroundnya, Ibu Bapak milih yang mana ini? 1, 2, 3, 4. Yang menarik yang mana? Ini ya. Ini ya. Diklik yes. Ya, klik yes. Terus sekarang diklik yes, berarti ini nanti formnya itu akan bentuknya ini. Lalu kita tekan share. Lihat ini Bu Bapak. Ini ada shorten URL. Ini di copy. Ya, di copy. Ambil, buka jendela, tulis, ketik G, nah itu akan keluar GGG. Nah, yang di foto tadi ini ya, belum ada isinya toh. Linknya tadi di copy, ya, customize link, ditulis presensi kehadiran, tanggalnya berapa ini tadi? 13 Mei 2020. Short URL ini ya. Ini di copy, diberikan ke WA group WhatsApp-nya tadi ada di grupnya virtual. Jadi nanti Ibu Bapak buka linknya di tempat tadi. Bentar ya, anunya internetnya muter-muter. Terus tak sabut aku mau. Kalau benging-benging begitu biasanya ada 2 orang yang berdekatan. Iya. Maka feedback. Nah, kelas kita itu adalah kelas virtual ini. Ini peserta masih ada yang keliru kamar terus ini ya. Iya, Bu. Ya. Nah, ini. Coba sekarang dibuka, sudah bisa absensi apa belum?
di HP-nya masing-masing ya. Bagaimana? Belum, Bu. Belum ya? Oke. Ya. Coba kita lihat. Bentuknya itu begini. Form close ya. Nah, ini ya. Ini pengalaman untuk kita menggunakan aplikasi ini itu dibatasi pengguna. Nah, penggunanya itu kalau sudah sekian ratus, ini sudah saya pakai berkali-kali, gitu ya. Maka form ini tidak bisa digunakan kecuali akan bayar. Bisa dipahami ya? Jadi kali ini kita sudah tidak bisa menggunakan ini. Nanti Bu Bapak saya ajari membuat absensi pakai fasilitas yang ada di Microsoft ini. Gitu ya. Jadi ini kita tutup. Jadi masa berlakunya di Zoho itu sudah habis. Ya. Nah, sekarang absensinya berarti kan nanti menyusul toh. Sekarang kita kembali ke yang ini tadi. Paparan saya tadi. Oh, sorry. Paparan saya tadi ke PPT tadi ya. Di PPT tadi mengambilnya masih ingat ya, di materi tim itu ada file. Di file ini ada materi kelas, kita ambil sesuai dengan pertemuan kita. Di pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang absensinya nanti nyusul. Nah, berikutnya Ibu dan Bapak masih tetap menggunakan HP-nya. Gitu ya. Kita lihat kuis ini. Di foto menggunakan pembaca QR-nya. Bagi yang tidak bisa memiliki itu, saya kirim linknya ke WA Group. Ya, siap. Kan dulu itu nanti dulu. Ya, bisa dibuka ya itu ya? Bisa. Bisa, oke. Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Oke. Monggo diisi dulu. Mungkin yang berada di satu tempat berdekatan barangkali. Kameranya iki dulu nggak diisi. Oh, wis mau. Sampai tak iki lho dipijat diisi. Kamera iki lho. Dulu kamera. Oh, iku gak otomatis ta? Ikan iki laptop unik, kudu ngono diisi. Langsung diklik aja gue ini. Hanya 2 tuh, Bu. Nggih, Bu. Nggih, Waalaikumsalam nggih. 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 Nggih, terus. Nggih. Nggih, saya Mas nggih. Oh, itu si online nggih. Nggih, sami-sami nggih.
Sudah? Sampun. Sip. Nggih, sip. Ayo kita bareng-bareng. Siap. Yuk, sekarang kita lihat Nomor 4. Sik, saya tak nulis dulu. Nanti biar sambil nyoba. Tanggal kegiatan hari ini 13. Wis, yo. Nomor 4. Apa yang Anda ketahui tentang istilah PIKI? Publikasi ilmiah dan karya inovatif. Oke, berarti ABCD yang mana? B. Oke. Lalu berikutnya pada setiap karya tulis meliputi bagian awal, inti, penunjang. Ah, ini mahalah itu kira-kira apa ini? Masalah. Yang termasuk bagian inti. Ya. Manakah ini mestinya ya? Itu pertanda bangunnya pasti jam 2 malam ini. Sahur tuh. Yang mana ini? A, B, C, D? B. B ya, oke. Ya, tak kirim ya. Dah, terima kasih. Sekarang kita lihat di penjenengan. Lihatnya di form ini. Kuis ini tadi ya, yang sudah merespon 45 orang. Yang hadir, panjang bisa mersanya di situ berapa ya? 25. Berapa? 25. Iya. 25 kok isinya 45. Anu mungkin ada beberapa yang belum bisa gabung tapi memantau lewat WhatsApp mungkin. Mungkin ya wes apa mau. Ya, gitu ya. Sekarang lah kita lihat ini. Jawabnya berarti yang di sini 45 saja ya. Apa yang Anda ketahui ini jawabnya masih ada yang menjawab peningkatan kinerja milenial ya. Ya, jadi dulunya udah betul. Nah, yang di sini pertanyaan yang kedua, jadi pertanyaannya dua ini ya. Iya. Setiap ini manakah yang termasuk bagian inti? Ternyata masih kejebak dengan pilihan keempat dan pilihan ke-1. Ya, pilihan keempat, pilihan 1. Berarti mungkin kita mencoba meluruskan kembali. Karya tulis apapun itu ada 3 bagian ya. Bagian awal, bagian inti, satu lagi penutup. Gitu ya. Nah, yang bagian inti itulah berisi bab 1, 2, 3, 4 jika best practice. Bab 1, bab 2, bab 3 jika makalah. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, mungkin sampai bab 6 itu yang penelitian. Bisa penelitian tindakan, bisa penelitian eksperimen. Bagaimana Ibu dan Bapak? Bisa ditangkap penjelasan saya? Bisa. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang kita kembali ke ini tadi, PPT ini. Nah, udah ya. Jadi seperti itu tadi ceritanya. Sekarang kita akan mencoba pada tahapan ini, Bu dan Bapak. Hari ini bersiap-siap agak belajar sedikit lebih berat, Ibu Bapak. Sedikit lebih berat. Saya katakan sedikit lebih berat karena
kita akan mencoba menuangkan pikiran kita itu dalam bentuk tulisan. Ya. Mungkin teman-teman yang sudah baru gabung pada pertemuan ke-5-6 itu terasa kok abot banget gitu ya. Tapi kalau nanti tidak segera saya bawa kepada praktek real, saya khawatir Ibu dan Bapak senang mendengar, tapi nggak dadi-dadi. Iya apa enggak kira-kira? Ya, Bu. Kayaknya begitu ya. Nah, oleh karenanya ini saya akan mencoba membantu Ibu dan Bapak itu mempraktekkan real cara menuliskan ide pikiran yang kita tuangkan ke bagian 1, bab 1. Nah, Ibu Bapak bisa melihat ini? Bisa ya? Bisa. Ya. Nah, saya buka dulu di bab 1 lewat contoh saya ini. Ya. Bisa dilihat ini? Bisa. Ya. Bisa. Baik. Ya. Sebelum saya tunjukkan ini, Bu dan Bapak, sedikit bercerita dulu. Apa yang saya lakukan ini, itu akan saya tulis juga menjadi pengalaman saya mendongkrak pikir Ibu Bapak yang saya sebut sebagai guru kepala sekolah milenial. Jadi, dengan adanya forum ini, yang saya sebut sebagai swalayan virtual, itu ternyata memang mampu mendorong Ibu dan Bapak itu menjadi terpikirkan mengenai PIKI, publikasi ilmiah karya inovatif. Kira-kira apa memang demikian Ibu dan Bapak? Iya. Ya, kepikiran ya. Kalau Ibu dan Bapak kepikiran, itu sebenarnya Ibu Bapak sudah mulai menunjukkan berpikirnya itu diasah. Makanya orang itu bisa berpikir cepat itu karena terbiasa mikir. Iya. Iya. Sepulang dari pertemuan kemarin kan kepikiran terus ya? Iya, Bu, pasti itu. Pikiran terus lah? Selalu kepikiran. Selalu kepikiran. Apalagi ketika melihat di WA Group banyak teman-teman memproduksi karya inovatif. Kepikiran lagi ya? Kepikiran lagi. Nah, pikiran-pikiran itu Ibu dan Bapak yang sebenarnya mendorong sel saraf kita itu mengembangkan koneksi-koneksi sehingga kita nanti akan pandai berpikir. Begitu Pak. Nah, kuncinya bisa menulis itu karena terbiasa mau berpikir. Ya. Ah, ini ada ilustrasi gini. Bagi orang sepandai apapun asal muasalnya dulu, tapi berikutnya full berada di rumah, semuanya itu sudah di luar pikiran, hanya masak saja, ya, momong putro saja, kemungkinan diajak mikir yang berat susah apa enggak Ibu Bapak? Susah. Susah sudah. Ya toh? Karena apa? Karena memang sudah enggak terbiasa diajak untuk berpikir. Gitu ya. Jadi kok misalnya ibu-ibu itu, bapak-bapak itu akan mengadakan lomba karya tulis di ibu-ibu PKK. Itu enggak nyambung. Gitu ya. Tapi karya tulis itu ibu bapak itu lakukan di forum ini, itu pasti akan mengkoneksikan dengan pemikiran-pemikiran yang lain. Gitu ya. Teman-teman yang japri ke saya ini kan juga banyak ini. Bu, saya punya ini. Saya jadi tertawa sendiri. Ini pertanda enggak bisa tidur karena mikir. Iya, Bunda? Nah, gitu ya. Terus ada lagi, Bu, saya belum percaya diri dengan ini. Nah, itu berarti sudah berpikir juga gitu.
Lalu ada yang menyampaikan, Bu, saya baru belajar tutorial ini. Nah, ini berarti ruang ini tuh ternyata berdampak benar kepada kemampuan berpikir Ibu dan Bapak. Nah, kemampuan berpikir itulah Ibu dan Bapak yang akan kita pakai bekal menulis karya ilmiah. Nah, gitu ya. Tadi Bu Widi ketika kita berada di ruang yang keliru ya Bu Widi tadi ya. Halo Bu Widi? Ya, ada Bu Widi ada di sini? Halo? Halo? Ibu Bapak dengar suara saya? Dengar, oke ya sudah. Mungkin Bu Widi masih hibrid. Oh ya sudah dengar ya. Waktu di ruangan sendirian tadi, dengan Bu Widi itu dengan bercerita, dengan adanya forum yang diwadahi seperti ini, itu namanya inovasi itu tiap hari itu bertambah jumlahnya. Yang sepuh merasa muda, iya tahu ibu bapak ya. Gitu. Ya Pak Tony ya, sudah nggak merasa sepuh lagi ya Pak ya. Yang sepuh merasa muda, yang muda merasa lebih dewasa karena bisa tutorial begitu. Ini memang luar biasa atau forum kita ini. Oleh karenanya ibu bapak saya kabarkan ini ya. Kemarin tuh saya tuh ceritanya tuh ditelepon oleh Ibu Kepala Cabang Kota Malang itu mendengar mengenai virtual ini kan sebuah inovasi ya. Nah inovasi itu katanya, Bu itu mau saya ikutkan lomba saja, nanti mewakili cabang dari Malang untuk memberikan inovasi. Inilah hasil inovasi swalayan virtual di masa pandemik selama work from home. Tepuk tangan untuk kita Ibu dan Bapak ya. Nah, terdengar tepuk tangannya. Nah, itu nanti Ibu dan Bapak, karya-karya Ibu Bapak semuanya akan saya dokumentasikan dengan baik. Akan saya inventarisir, akan saya publikasikan, saya tunjukkan kepada seperti yang disampaikan Pak Johan tadi. Ini pihak pemerintah harus mengakomodir potensi-potensi yang luar biasa dari Ibu dan Bapak. Gitu ya. Terus begini Ibu dan Bapak, di ruang ini tuh sangat menonjol, itu ternyata keterampilannya di bidang teknologi. Kira-kira iya Ibu Bapak ya? Halo, suaranya yang masih keras ini siapa ya? Kalau lebih keras saya, lebih keras yang bersuara daripada saya. Masih ada yang ngobrol. Saya ulang Ibu dan Bapak, di ruang ini tampaknya yang paling dominan itu kompetensi Ibu Bapak di antara dua tadi, publikasi dan karya inovatif. Itu yang menonjol yang mana Ibu dan Bapak? Inovatif. Yang karya inovatif. Karena apa? Ibu dan Bapak saya sebut milenial tadi. Cirinya milenial itu kan tidak gaptek ya. Di antaranya kita yang Pak Johan walaupun sudah pensiun juga masih belajar tadi. Saya lihat tadi ada share-nya Pak Johan, ada tutorial ini nih. Nah ini kita muda semua. Hanya kita berada di kaum tidak lagi kolonial Pak Johan, tapi kita sudah berada di kaum milenial. Gitu ya. Saya ulang lagi Ibu dan Bapak, dominannya potensi Ibu dan Bapak itu ternyata di karya inovatif. Begitu. Karya inovatif itu berkenaan dengan keterampilan. Keterampilan ada dua Ibu dan Bapak, ada keterampilan berpikir, ada keterampilan yang sifatnya psikomotor. Teknologi itu adalah kolaborasi keduanya. Ketika keterampilan berpikirnya itu tidak jalan, tidak mungkin menciptakan tutorial, tidak mungkin menciptakan manual mutu, tidak mungkin menciptakan PPT yang dilengkapi suara. Tadi Bu Al sedang video membuat dengan aplikasinya Canva akan merekam suara dan sebagainya. Bu Al ada di ruang ini Bu Al? Halo? Belum bersuara. Oke, enggak apa-apa. Sudah masuk tetapi kemungkinan suara tidak bisa karena tumbukan dengan Bapak yang sedang online juga untuk mahasiswanya. Enggak apa-apa, yang penting mendengarkan suara saya. Itu ya. Jadi itu Ibu dan Bapak, potensinya Ibu dan Bapak ternyata itu sangat sesuai dengan kondisi pandemik COVID-19.
Oleh karenanya lewat forum ini sekali lagi Ibu dan Bapak, saya benar-benar ingin mengemas Ibu dan Bapak menjadi lebih menonjol lagi kemampuan Ibu dan Bapak. Begitu. Itu Ibu dan Bapak ya. Tetapi ada satu hal Ibu dan Bapak. Ketika Ibu dan Bapak itu potensinya itu banyak di bidang karya inovatif, Ibu dan Bapak mau menampilkan menjadi sesuatu yang bisa diikuti orang, akan bagus jika ada deskripsi yang menggambarkan jalan ceritanya bagaimana Ibu Bapak membuat karya inovatif tadi. Misalnya Bu Irin yang sudah lumayan beberapa kali sudah membuat tutorial. Bu Irin ada di sini? Ada, Bu. Ada. Bu Irin sudah membuat tutorialnya, sudah dimanfaatkan. Kemudian ada lagi Pak Dasi juga sudah membuat tutorial. Kemudian Bu Widi sudah membuat tutorial. Teman-teman di Tuban sudah membuat tutorial. Kemudian dari Magetan sudah membuat tutorial, gitu ya. Dari Kota Malang Pak Firda membuat tutorial, gitu ya. Nah, ini akan bisa mendapatkan manfaat ganda jika tutorial yang dikemas menjadi digital, yang itu dipublikasikan lewat maya, misalnya menggunakan sarana YouTube, Ibu Bapak tetap harus mendeskripsikan menjadi sebuah karya inovatif. Nanti karya inovatif itu bukti fisiknya adalah YouTube tadi. Bukti fisiknya aplikasi tadi. Bukti fisiknya nggak tahu tutorial apa. Ibu Bapak bisa menangkap cerita saya? Ya. Bisa ya? Nah, berarti sekalipun Ibu Bapak itu dominan di karya inovatif, ternyata tidak bisa terlepas dari harus ditulis. Bagaimana Ibu dan Bapak? Masih semangat? Masih ya? Nah, maka pada kesempatan ini saya ajak untuk ini, berlatih. Berlatihnya itu, ini sekedar cerita saja, saya tadi jam 2 malam itu bangun Ibu dan Bapak, bangun itu kepikiran, lalu bagaimana caranya saya bisa menyontoni ya, apa bahasanya apa Bu yang bagus ini? Memberi contoh. Memberi contoh, oke. Memberi contoh yang bagus kepada teman-teman semua, maka saya bekerja keras. Apa yang sudah saya lakukan ini mau saya tulis, gitu ya. Sekarang Ibu dan Bapak sebelum saya bercerita tentang ini bab satu ini, Ibu Bapak ada pertanyaan enggak? Halo? Enggak ada ya? Baik ya? Enggak ada ya? Baik. Oke, gimana? Apa seperti rencana terakhir kemarin? Ya, sinyalnya agak kurang bagus ya. Oke, diulang Bu Endang tadi ya? Iya, Bu. Oke, monggo Bu. Tidak seperti rencana kemarin yang Bu Nini merencanakan bahwa teman-teman itu nanti akan dikelompok-kelompokkan ya, Dan. Betul. Makalah, betul. Oke, betul. Betul, gini. Ini setelah saya kelompokkan dari isian, saya temukan Ibu Bapak itu ternyata PK-nya macam-macamnya, ada yang PTK, ada yang best practice, ada yang makalah, ada yang karya inovatif. Betulkah begitu di ruang ini? Iya. Betul ya? Nah, sekarang dari yang saya sebut tadi, PTK itu sama dengan PTS, hanya beda subjeknya saja. Best practice, makalah, satu lagi karya inovatif. Semuanya kan harus mendeskripsikan ya. Ya toh? Karena harus mendeskripsikan, berarti harus saya tunjukkan contoh alur berpikir. Oke. Bagaimana? Begitu Bu Endang? Nggih, Bu Lara. Gitu, leres toh? Nah, alur berpikir toh, maka win-win solusi
yang bisa saya contohkan kepada Ibu dan Bapak tidak lain, pintu gerbangnya semua jenis karya tulis apapun itu adalah di latar belakang masalah. Termasuk nanti kalau Ibu dan Bapak itu ternyata akan membuat karya inovatif, pasti nanti akan mendeskripsikan mengapa tutorial itu dibuat, mengapa aplikasi itu dibuat, mengapa apalagi tadi yang Bu Christine dari Magetan itu akan membuat aplikasi untuk memandu teman-teman menghitung PAK. Dibutuhkan enggak Ibu dan Bapak itu? Dibutuhkan. Dibutuhkan. Berarti kan pasti ada yang melatar belakangi itu. Ya. Nah, berarti walaupun nanti nulis PTK, PTS, best practice, makalah, publikasi ilmiah, apapun karya ilmiah, apapun karya inovatif, apapun pintu gerbangnya, alur berpikirnya, latar belakang. Bagaimana bisa ditangkap penjelasan saya? Bisa, Bu. Bisa, nggih? Ada pertanyaan lagi? Betul, nggih? Baik. Ya. Gini Bu dan Bapak, saya bercerita dulu. Nanti Bu dan Bapak sambil kita simulasikan. Cerita saya begini. Ada permasalahan yang menurut saya kasat mata saat ini, kasat mata ya. Satu, bahwa guru itu punya kelebihan sekaligus imbang dengan kelemahannya. Iya apa enggak? Iya apa enggak Ibu Bapak? Betul. Betul ya. Jadi kelebihannya itu seimbang dengan kelemahannya. Nah, ya. Nah, yang saya angkat di sini kelebihannya Ibu Bapak itu produk-produk tadi. Tapi kelemahannya Ibu dan Bapak menuliskan dalam bentuk karya tulis. Iya apa enggak kira-kira? Betul. Betul ya. Gitu. Nah, betul sekali ya. Ya. Nah, lalu temuan saya tadi, kalau misalnya saya lakukan dengan cara melakukan pembimbingan dan pelatihan, ya, untuk meningkatkan PIKI guru, itu cocok apa enggak Ibu Bapak? Cocok. Cocok. Baik. Cocok ya? Sangat cocok. Cocok. Kalau begitu, misalnya itu tadi saya gunakan menjadi sebuah karya, entah itu PTK, entah itu PTS, entah itu best practice, entah itu makalah, judulnya yang jelas itu ada apanya tadi? Publikasi ilmiah. Ada PIKI-nya, masalah ya. Masalahnya PIKI itu. Lalu tindakannya apa? Tindakannya apa? Oke, tindakannya melalui bimbingan pendampingan tadi ya. Oke ya. Nah, berikutnya gini. Saya ambil contoh judulnya jadinya begini. Pembimbingan pelatihan meningkatkan PIKI guru. Bisa ditangkap? Bisa. Pembimbingan pelatihan meningkatkan PIKI guru. Apakah di situ tampak ada masalah? Ada. Apakah di situ, nggih? Masalahnya apa tadi? Kemampuan PIKI guru. PIKI. Oke. Apakah di situ ada tindakannya? Ada. Oke ya. Nah, baik. Sekarang jika ada judul seperti itu Ibu Bapak akan disusunnya, dikemasnya menjadi jenis karya tulis yang mana? Best practice. Best practice. Tepuk tangan. Bu Endang itu tadi ya? Ya, best practice. Alasannya, ayo Bu Endang menyebutkan kenapa alasannya kok best practice. Nah, gitu. Ayo, kenapa? Yang lain juga boleh menjawab. Kenapa? Kira-kira kenapa? Ya, paling menonjol. Oh, yang paling menonjol. Ini kalau berkata paling menonjol nanti diketawakan oleh Pak Johan, ya Pak Johan. Ya. Kenapa? Ada, boleh ada yang menanggapi boleh ini. Kenapa kok Bu Endang memilih itu tadi best practice? Best practice bisa. Best practice bisa. Bu Husnul ini suaranya. Ya. Terus? PTS bisa. PTS bisa. Terus? Oke, PTS bisa, best practice bisa. Ada lagi enggak kah?
Makalah. Makalah boleh. Nah, oke ya. Nah, sekarang kalau misalnya ya ada judul itu tadi, Bu Endang itu memilih best practice. Boleh kan ya? Nah, berikutnya Bu Husnul itu ternyata memilihnya itu PTS. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Nah, pertanyaan saya, supaya penjenengan tidak bingung dan penilai, nanti kan dinilaikan gitu ya misalnya. Entah itu untuk lomba, entah itu angka kredit, itu dinilaikan. Nanti si penilai itu kan, loh ini judulnya sama di guru A, guru B, tapi ini ditulisnya best practice. Di sini tulisnya kok PTS. Supaya tidak terjadi demikian, solusi Ibu dan Bapak gimana? Ada yang berpendapat? Halo? Settingnya, Bu. Oke, baik. Setting ya. Nah, bercerita setting, Ibu Bapak yang berada di pertemuan ke-5, masih ingat ya kemarin? UPOS. Ya, UPOS ya. Jadi ada upaya atau peningkatan gitu. Upaya peningkatan objek Oke, jadi judulnya akan menjadi peningkatan Piki guru menggunakan pembimbingan dan pelatihan di titik-titik, gitu kan ya? Baru itu menjadi PTS. Oke? PTS ya, menjadi PTS. Karena guru, kalau yang ditingkatkan PIKI anak-anak bisa saja atau anak-anak PIKI-nya ditingkatkan, maka itu PTK. Ya. Nah, sekarang balik ke judulnya tadi. Kalau begitu, yang judul saya sebut tadi itu lebih tepatnya mau PTS atau best practice? Halo? Kalau judulnya best practice, Bu. Oke, udah ya. Jadi satu room ini bersepakat kalau judulnya itu cocok untuk best practice ya. Oke, baik. Kita putusi itu contoh best practice. Diingat kembali judulnya best practice tadi gimana? Pembimbingan pelatihan untuk meningkatkan PIKI guru. Oke, sip. Nah, udah satu judul, tolong disimpan dalam pikiran ya. Sekarang saya kasih judul yang kedua. Judulnya begini. Kegiatan semacam ini, belum judul dulu. Kegiatan semacam ini apakah merupakan juga sebagai bentuk real pembimbingan dan pelatihan? Ya. Oke. Ya. Apakah ini juga akan meningkatkan PIKI guru? Ya. Ya. Oke. Ya. Lalu kegiatan ini saya beri nama apa? Pelayan virtual. Yang lengkap apa namanya? Swalayan virtual. Mendongkrak PIKI guru kepala sekolah, ada miringnya, ada garis miring, milenial. Pertanyaan saya begini, niatan saya pertama dengan kedua sama enggak? Halo? Keinginan saya, kegiatan realnya pertama dan kedua sama enggak? Sama. Sama toh? Tapi begitu dibaca orang judulnya mana yang mereka senang? Yang kedua. Baik ya. Yang kedua ya. Maka kalau membuat judul, buatlah yang provokatif. Oke ya. Kalau yang pertama tadi benar, sudah benar yang pertama, tapi tidak provokatif. Oke ya. Halo Pak Ketut ada di sini? Halo Pak Ketut? Jember? Halo? Jember enggak terdengar Jember. Kemarin dari Jember sudah saya beri masukan judul provokatif. Suster ada di sini, Suster? Belum mungkin, Bu. Belum. Bu Ati ada di sini? Masih ada pertemuan. Oh, ada pertemuan. Oh ya, Pak Kanis ya yang ada di sini ya. Di Bu Ati di Suster kemarin juga saya beri judul. Judulnya menjadi provokatif. Maka nanti
di ruang ini Ibu Bapak enggak usah. Kalau sungkan di WA grup sungkan gitu ya. Itu Panjenengan japri, judul saya ini gitu ya. Nanti saya beri masukan. Judulnya menjadi provokatif. Gitu ya. Nah, kalau provokatif itu laku di pasaran Ibu dan Bapak. Jadi nanti laku. Jadi Ibu Bapak benar cara menjalankan ini sudah betul, tapi judulnya itu tadi, satunya diberi judul rawon nguling, gitu ya. Satunya diberi judul rawon setan. Rawon setan. Orang akan tertarik melihat apa sih sebenarnya rawon setan. Banyak yang berkunjung datang ke rawon setan. Setan. Ya, jangan datang ke setannya ya. Oke, bagaimana? Ilustrasi saya bisa ditangkap? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Baik. Jadi kalau begitu lebih ke yang agak unik dan menggelitik publik gitu ya, Bu? Betul, menggigit gitu ya. Provokatif gitu ya, tapi jelas. Ya, jelas itu tadi. Yang ditingkatkan itu tadi punya saya tadi jelas. Kinerja pikir guru. Gurunya biar sekarang itu cocok dengan sekarang, saya tambahi milenial. Milenial. Gitu. Lalu kata meningkatkan itu udah umum. Saya ganti mendongkrak. Ya. Pembimbingan pelatihan itu bahasa yang banyak dikenal orang. Saya ganti swalayan virtual. Swalayan virtual. Oke, gitu ya. Berarti saya menjalankan karya tulis ini sekaligus saya tularkan ke panjenengan, gitu ya. Berarti di sini nanti akan ada karya satu untuk bersama. Ya. Jadi hasil karya panjenengan nanti akan menjadi bagian dari laporan saya. Contoh cerita saya ini menjadi alur berpikirnya panjenengan. Gitu ya. Absensi-absensi yang di sini menjadi lampiran panjenengan. Bu, saya belum absen loh, Bu. Oh yo, kok sih nanti. Gitu ya. Absensinya karena suhunya udah ditutup tadi, Bu. Sudah lebih dari sekian ratus peserta dia harus bayar. Oke ya. Baik. Saya ulang. Judul saya apa Ibu Bapak? Swalayan virtual mendongkrak gigi guru PKS milenial. Oke. Guru milenial. Oke. Judul itu Ibu Bapak tanamkan di pikiran. Sekarang saya bawa kepada pintu masuk terkait judul tadi. Oke. Ya. Nah, pintu masuknya Ibu dan Bapak dari sekian karya tulis, bab per bab, bagian per bagian, pengalaman saya, yang paling sulit itu adalah latar belakang. Latar belakang. Oke. Panjenengan juga mengalami demikian? Betul, Bu. Iya. Ya. Maka karena yang di latar belakang itu sulit, maka saya menyontohkan diri saya supaya panjenengan nanti ikut alur ini menjadi tidak sulit ketika mengerjakan nanti. Itu ya. Nah, oke ya. Nah, saya tadi judulnya itu membahas tentang pikir guru ya. Pikir guru dah. Saya membahasnya itu pada guru dan kepala sekolah milenial. Ya toh? Karena ini saya lakukan secara virtual, maka kondisi saat ini yang paling berdekatan dengan konteks sekarang itu karena pandemi COVID-19. Begitu apa enggak? Iya. Ya, sama ya, begitu ya. Nah, maka saya membuat cantolan yang saya beri warna kuning. Ini ya. Ini saya tulis dulu sebagai pokok pikiran pertama. Oke. Oke ya. Dan saya tulisnya begini, tulisnya provokatif. COVID-19 mengagetkan seantero jagat. Iya apa enggak? Iya, Bu. Ya. Itu adalah pokok pikiran pertama. Berarti kalau menyusun latar belakang, temukan pokok pikiran pertama dulu. Oke ya? Lalu untuk mendukung itu ada kalimat penjabarnya, itu ini. Saya kalimat begini. Peristiwa ini, saya perbesar ya.
peristiwa ini tidak terduga dapat terjadi seperti saat ini. Iya apa enggak ini? Iya. Ya. Berbagai aspek kehidupan mengalami kendala, tidak terkecuali aspek pendidikan. Iya apa enggak? Iya. Layanan pendidikan tiba-tiba berubah dari sistem sebelumnya tanpa ada persiapan sebelumnya. Ini kalimatnya keliru. Tanpa ada persiapan. Benar apa enggak? Betul. Layanan manual melalui tatap muka secara tiba-tiba harus diubah menjadi layanan non tatap muka. Iya apa enggak? Iya. Ya. Sekolah yang sudah biasa dengan teknologi tidak masalah dengan kondisi ini. Begitu pula dengan guru. Bagi yang sudah biasa menggunakan teknologi tidak masalah. Selama ini guru melaksanakan pembelajaran selalu berhadapan langsung dengan peserta didiknya. Ada hal yang aneh, saya tambahi, ada hal yang aneh jika melaksanakan pembelajaran di mana peserta didiknya tidak ada di hadapannya. Iya apa enggak? Iya. Ya. Peserta didik yang biasanya berinteraksi di kelas terpaksa harus dilakukan dari jarak jauh, bahkan di rumahnya masing-masing. Iya apa enggak? Ya. Semua kegiatan di dunia nyata terpaksa harus dilakukan di dunia maya. Perubahan yang terjadi akibat ini, perubahan yang terjadi akibat ini, kebalik ini, perubahan yang terjadi akibat dipaksa oleh kondisi yang tidak bisa dihindari ini mengagetkan banyak orang. Iya benar? Ya toh? Bahkan dirasakan seantero jagat. Iya benar? Yang saya beri warna kuning ini penutupnya ide pokok di sini. Enggak sih. Bisa dipahami? Oke ya? Dah? Saya lanjut satu kalimat lagi. Nyambung. Teknologi diperlukan sebagai alat untuk masuk ke dunia maya. Iya apa enggak? Iya. Yeah. Berarti setelah ngomong tentang situasi, berikutnya ngomong ke teknologi. Kalimatnya adalah ada maupun tidak ada peristiwa pandemi COVID-19, teknologi dibutuhkan di era 21 ini. Pelaksanaan pembelajaran yang selama ini dilaksanakan melalui tatap muka sudah tidak dapat dilakukan sepenuhnya. Pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan apabila ada alat yang dapat mempertemukan antara pemberi pesan dengan penerima pesan. Pemberi pesan adalah guru, sedangkan penerima pesan adalah peserta didik. Satu-satunya alat yang diperlukan adalah teknologi. Penerima pesan seringkali lebih memahami dan lebih terbiasa menggunakan teknologi daripada pemberi pesan. Iya apa enggak Ibu Bapak? Benar ya? Guru sebagai pemberi pesan seringkali tertinggal jauh daripada peserta didik sebagai penerima pesan dalam penggunaan teknologi. Berada dalam situasi yang memaksa ini, maka guru dituntut mampu menggunakan teknologi dengan baik. Tanpa teknologi, niscaya pembelajaran dunia maya dapat dilaksanakan. Yang saya beri warna kuning, apa Ibu Bapak ini? Apa tadi maksudnya Ibu Bapak? Yang saya beri warna kuning? Cluenya dari pokok pikiran. Gitu ya? Baik ya. Ini saya contohkan, tidak saya baca, gitu ya. Terus kuncinya Ibu Bapak, kalau sudah punya clue-clue, jadi awalnya Ibu Bapak itu buat pokok pikiran dulu. Buat seperti segitiga Ibu dan Bapak ya. Di atas yang memanjang, semakin ke bawah mengerucut. Seperti segitiga. Begitu Ibu dan Bapak membutuhkan rujukan, kasih tanda, ini nantilah yang akan kita tuliskan di daftar pustaka. Itu ya. Jadi
supaya nanti menulisnya Ibu dan Bapak, bentuk karya tulis apapun itu tertata, tersistematis. Oke? Oke ya? Nah, itu bicara tentang berikutnya, mengajar dan belajar yang dilakukan guru dan peserta didik di rumah masing-masing atau work from home. Apakah ini kontekstual? Kontekstual. Ya, saya lanjutkan work from home. Kalimat penguncinya di sini. Dengan demikian, semua komponen sekolah harus tetap bekerja secara profesional selama work from home. Sebagai apa ini? Pengunci dari pokok pikiran tadi. Oke ya, terus nyambung berikutnya. Sudah mulai menuju ke guru ini. SKP dan kinerja merupakan alat kontrol kinerja profesional yang diberlakukan. Apa benar ini? Betul. Oke ya, itu sudah nyambung mulai ke guru. Setelah guru, terakhir bunyinya begini. Dengan demikian, SKP dan kinerja ini dapat menjadi sarana memperbaiki kinerja ASN. Apa demikian? Betul. Iya. Betul. Ya. Bangun berikutnya, pokok pikiran berikutnya. Tuntutan terhadap kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas berlaku untuk semua jenis sekolah. Tujuannya di ruang ini ada swasta dan negeri. Berarti semua swasta negeri itu juga perlu dengan kegiatan ini. Begitukah Ibu Bapak? Betul ya. Lalu kalimatnya berikutnya, pengikatnya, jadi tuntutan kerja baik sekolah negeri maupun swasta sama, yaitu kerja yang bermutu. Betul? Betul. Kalimat berikutnya, alinea berikutnya, mutu kerja guru dan kepala sekolah dapat dilihat dari produk atau karya nyata selama work from home. Benar demikian? Ya. Ya. Kalimat-kalimat berikutnya, clue-nya berikutnya, memperhatikan kondisi ini, maka perlu dicarikan solusi agar sekolah dapat terbantu menghasilkan produk atau karya selama work from home. Ibu Bapak merasa terbantu solusinya? Terbantu. Berarti kegiatan saya di judul tadi itu dibuat alur berpikirnya nanti contohnya seperti ini. Bagaimana Ibu dan Bapak? Cocok. Cocok ya? Ya. Saya lanjutkan kalimat ini. Tuntutan produk kerja sekolah swasta, gitu ya, dengan sekolah negeri sama. Iya toh, swasta negeri sama toh? Masuk nyambung-nyambung. Dengan demikian, tuntutan produk kerja sekolah swasta maupun negeri sama. Itu nyambung di atas. Ini lebih mengerucut lagi. Mengerucutnya kira-kira saya nanti kemana Ibu dan Bapak? Ke PK. Ya, ini sudah mulai mengerucut ke PI. Pemenuhan unsur PKB berlaku tidak hanya terbatas pada sekolah binaan. Di ruang ini apakah hanya sekolah binaan saya? Tidak. Tapi semuanya nanti. Bla 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 bla. Kalimat berikutnya. Untuk itu, pemenuhan unsur PKB tidak hanya untuk sekolah negeri saja dan tidak terbatas pada wilayah sekolah binaan saja. Itu ya. Itu nyimpulkan dari pokok pikiran tadi. Nah, ini mengerucut lagi, guru kepala sekolah di SMA di masa work from home perlu dibantu agar mampu menghasilkan karya. Alat bantu saya apa Ibu Bapak? Cara membantu saya? Swalayan virtual. Maka muncullah judul ini. Kalimatnya ini, berdasarkan pemikiran inilah, maka penulis menyajikan best practice dengan judul Swalayan Virtual Mendongkrak Piki Guru Kepala Sekolah Minial. Bagaimana Ibu dan Bapak alur pikir ini? Bagus, Bu. Bagus ya. Nah, berarti ini tadi bisa terjadi karena pola pikir kita tata dulu. Gitu ya. Berarti nanti sepulang dari ruangan ini Ibu Bapak bertambah lagi kemampuan berpikirnya karena kepikiran piye Bu Nini tadi kok bisa buat begitu. Ngono nanti. Ya kan ya? Akhirnya kalau begitu nanti judul saya ini, alur pikiran saya nanti ini, judul ini, alurnya ini. Oke, tertangkap ya? Oke, ada pertanyaan? Bu Nini, Oke. Berarti yang dijelaskan tadi segitiga itu maksudnya adalah alur berpikir dari general terus mengerucut begitu nggih?
Boleh juga dibalik. Oh, boleh juga dibalik. Tapi saya suka yang mengerucut ini karena supaya masuk menuju ke praktek. Oh, jadi semua yang general dulu, yang umum dulu, kemudian dikerucutkan sampai akhirnya menjadi judul itu, nggih. Sampai ke tindakannya. Oke. Nggih, matur nuwun. Nggih, sami. Oke, ngoten nggih. Ada komentar? Nggih, monggo. Ini untuk makalah karya apapun, untuk bagian latar belakang ini tidak ada batasan ya untuk maksimalnya berapa alinea atau apa, itu bebas ya? Bebas. Kalau saya pengalaman ya Ibu Bapak ya, setelah pokok-pokok pikiran tadi diurutkan kronologis berpikir ya, dari umum ke khusus, boleh juga ke khusus ke umum sebenarnya, tapi saya suka dari umum ke khusus. Gitu ya? Jadi saya mengatakan itu dari deduktif ke induktif. Dari umum ke khusus. Itu saya urut dulu sampai kepada titik saya bisa menampilkan judul itu. Itu jumlah alinea itu tidak terbatas, semakin punya kemampuan bernalar tinggi, biasanya pandai mengkait-kaitkan kalimat. Begitu. Gitu ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Halo, ada komentar? Ada ya? Baik, jika tidak ada, saya sambung sedikit lagi ke sini. Rumusan masalah ya. Rumusan masalahnya Ibu dan Bapak, antara best practice dengan PTS PTK itu hampir sama. Kalau yang best practice itu biasanya menggunakan kata apakah. Kalau yang PTK PTS biasanya bagaimana. Karena PTA, PTK, PTS lebih mengutamakan sebuah proses. Kalau yang ini, itu bercerita tentang pengalaman terbaiknya. Bisa dipahami? Ya. Nah ya. Jadi, kalau makalah silahkan gunakan kata apakah, enggak apa-apa. Oke. Itu ya. Oke. Penelitian eksperimen biasanya juga menggunakan kata apakah. Ya, ya. Nah, apakah swalayan virtual mampu mendongkrak? Inti cerita dari best practice saya itu hanya ini. Itu ya. Nah, ini nanti kalau dikembangkan menjadi rumusan masalah, tinggal mengubah kata ini. Mengetahui, swalayan virtual di copy, tanda tanya hilang, di copy ke sini, jadilah ini tujuan best practice. Bisa dipahami? Ya. Saya manfaat ini memang belum saya kembangkan. Kan tadi mengatur pola pikir itu tidak mudah Ibu dan Bapak. Berapa jam itu tadi saya menemukan benang merah itu di pikiran saya itu juga lemot mikir Pak Ibu Bapak saya ini. Jadi harus berlatih terus gitu, harus mikir terus gitu. Jadi setelah dipikir ini kaitan ini belum nyambung, saya ubah lagi, kaitan ini belum nyambung, gitu saya ubah lagi, sampai dibaca orang itu seperti air mengalir. Begitu. Ya. Baik. Bagian yang paling susah Ibu dan Bapak itu menuangkan dalam bentuk tulisan. Bu ketawa ya, benar berarti ya? Iya. Ya. Berarti sekarang Ibu Bapak, iya Bu, iya. Benar kan ya? Pertemuan ini itu akan saya lakukan agak panjang itu karena Ibu Bapak harus menulis ini. Harus menyusun tulisan, makanya nanti pertemuan minggu depan itu harinya Senin. Lalu pertemuan berikutnya itu Senin lagi. Karena 1 minggu itu harapan saya, Ibu dan Bapak itu punya waktu, mumpung ini work from home Ibu dan Bapak, nggak terlalu banyak terganggu oleh dunia luar. Tapi dunia dalam ya banyak gangguan Ibu Bapak ya. Itu semoga nanti Ibu Bapak satu persatu gitu ya. Kalaupun mau menulis PTK, PTS apa saja, tulis saja enggak apa-apa. Yang penting latar belakangnya itu nyambung dulu. Gitu. Nanti mau dibawa kepada PTK, itu tinggal dikemas pada bab 3-nya, jadi siklus per siklus. Jika itu ternyata tidak PTK best practice saja, cukup nanti saya contohkan apa yang harus dituliskan di bab 3. Yang penting permasalahannya apa, penyelesaiannya pakai apa, itu sudah dipikirkan dulu.
Bagaimana? Oke. Oke, gitu ya. Baik. Ada pertanyaan? Bu mau tanya. Oke, monggo. Oke. Untuk Pak Firda ini ya. Oke. Rumusan masalah itu dan tujuannya apakah jumlahnya harus sama? Kalau rumusan masalahnya 2, tujuannya 2. Nah, yang kedua, apakah dalam membuat rumusan masalah itu untuk satu rumusan masalah itu boleh 2 masalah? Oh iya. Atau hanya satu-satu gitu saja. Oke, gini. Baik. Ada beberapa alternatif ya. Kadang saya menulis tuh rumusan masalah itu ada yang umum, ada yang khusus. Gitu. Misalnya ya. Ini kan umumnya ini ya. Khususnya itu adalah publikasi ilmiah jenis PTK. Publikasi ilmiah jenis best practice. Ya, itu dibuat kecil-kecil itu, tapi pintunya itu semuanya PK. Itu berarti dari umum terus dijabarkan beberapa. Begitu Pak Firda. Jadi ada rumusan masalah umum ini. Ini rumusan masalah umum. Sedangkan rumusan khususnya, 1, apakah swalen virtual mampu mendongkrak kemampuan guru menyusun PTK, menyusun best practice, menyusun karya inovatif, teknologi tepat guna, dan sebagainya. Gitu ya Pak Firda, pertanyaan pertama. Yang kedua, saran saya kalau misalnya rumusan masalah di sini itu umum dan khusus, khususnya misalnya dibagi 4, ya. Jadi sini ada A, ada rumusan yang B, ada rumusan D, yang kecil-kecil tadi ya, yang D, maka di tujuan pembelajaran itu samakan dengan sini. Mengetahui 1, swalayan ini, yang berikutnya tujuan khususnya mengetahui A, B, C, D. Begitu Pak Firda? Halo? Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, tidak ada ya. Jika tidak ada, Ibu dan Bapak kita kembali ke PPT tadi. PPT yang saya buka tadi. Materi ini semuanya sudah ada di file yang ada di swalayan ya Pak, Ibu. Nah, berarti sekarang kita sudah sampai kepada ini. Ini tadi sudah, kuisnya sudah. Kita menuju ke sini. Silakan Ibu dan Bapak memfoto ini. Itu ya. Tanggapan. Ditulis dulu tanggapannya. Lah, gitu. Ada yang belum bisa membuka ini? Ya, Bu. Belum ya, oke. Saya beri link ya, tanggapan. Oke, silakan. Belum di-share di WA ya, Bun? Ampun, itu WA-nya ini. Ini di WA itu, Bu. Yang di-share kuis. Sudah, toh? Sudah diterima, toh? Sudah, Bu. Ya. Kuis Bunda. Fakir itu. Isinya seperti yang tadi. GG kuis, Bu, bukan tanggapan. Oh iya. Kuis, ya Bu. Oh, kuis. Oh, kuis. Sorry. Sabar. Ya, keliru. Ya. Tanggapan. Itu kuis. Oh ya.
Nggih, sampun. Kami loh, Bu. Masih sama, Bunda. Masih sama. Iya toh? Iya. Oh, ya sudah, sih. Sabar, tak bukakan. Oke. Ya. Ini nggih. Bentar. Ibu bisa lihat ini ya, saya bagi. Nah, saya ulang. Saya ulang. Iya, Senin besok. Tanggapan ke-6. Ini tanggal 13 Mei. Ya, yang ini dijamin sudah betul. Dah, silahkan. Sampun? Sampun ya. Baik, Ibu dan Bapak, nanti kita bertemu lagi itu tanggal 18 Mei. 18 Mei ya. Itu kita akan praktek. Di sini saya tulis bab 5 dan 4 dan 5. Itu kan Ibu Bapak belum menjalankan. Maka nanti bagian ini akan saya ulang terkait dengan bab 2, 3, baik itu pada PTK, karya best practice, makalah atau karya inovatif. Jadi sekali lagi nanti di pertemuan berapa ini? Ketujuh ya, ketujuh itu nanti kita bahas yang ditanyakan Bu Indang tadi. Nanti saya kelompokkan untuk makalah, untuk pembagian best practice, kunci-kuncinya ini, makalah ini, PTK ini, gitu ya. Tapi pertemuan kita sampai selanjutnya itu sudah praktek-praktek Ibu dan Bapak. Jadi ini pertemuan yang tidak mengenakkan, begitu, karena harus praktek. Tapi Ibu Bapak memang saya paksa untuk bisa menghasilkan karya, gitu ya. Kalau nanti ternyata banyak yang karya inovatif, tidak masalah. Saya ingin mengawal cara mendeskripsikan bagaimana karya inovatif itu kalau nanti dipakai untuk kenaikan pangkat misalnya juga bisa dinilaikan atau dipakai untuk lomba dan sebagainya. Begitu itu Bapak ya. Baik, ada pertanyaan dengan Bapak? Silakan kalau ada pertanyaan. Enggak. Ya, jika tidak ada, direfleksi dulu. Silakan merefleksikan kegiatan hari ini. Monggo, ada yang merefleksikan kegiatan hari ini? Ya, silakan. Saya. Oke, monggo. Ya, silakan. Ya, saya Ibu dari Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
saya pada hari ini bahwasanya saya sudah lama punya angan-angan ingin menulis PTK dan saya masih terkendala karena itu tadi seperti yang Bu Nini sampaikan, kesulitan saya adalah ketika ingin menuangkan itu kita mesti bingung memulainya seperti apa. Dan hari ini Bu Nini sudah menyampaikan secara gamblang berikut contoh mulai dari pokok pikiran sampai dengan penutupnya tadi, dan insya Allah itu sangat menginspirasi saya untuk melanjutkan tulisan saya tentang PTK, tentang permasalahan yang ada di kelas saya. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Sulis. Ya, baik. Ada lagi satu lagi yang merefleksikan? Saya Bu. Monggo. Saya Bu. Oke, boleh nanti 3 ya, 1, 2, 3, monggo. Bu siapa dulu? Saya dulu ya Bu. Monggo. Baik, terima kasih Bu Nini dan teman-teman sekalian. Pembimbingan Bu Nini pada siang hari ini menurut saya sangat luar biasa. Bu Nini tidak saja hanya memberi teori-teori, tetapi Bu Nini langsung memberi contoh-contoh konkret yang mampu membuka wawasan kita sebagai penulis pemula. Kata Bu Nini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Tadi ada yang ingin merefleksi lagi tadi? Saya. Monggo. Munirah. Monggo Bu Munirah. Itu ban ini. Saya itu sepertinya hari ini menemukan guru untuk menulis. Jadi ini adalah pengalaman yang sangat berharga untuk menulis. Tapi Bu Nini mohon nanti bersabar dengan saya karena seperti tadi itu saya juga takut-takut untuk menulis dan bingung-bingung untuk mencari judul. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih kembali. Satu lagi kepala sekolah ya. Bu Snul masih di sini? Masih Bu. Monggo Bu, merefleksikan Bu. Terima kasih Bu Nini. Ini sesuatu yang sangat berharga sekali. Artinya saya bisa mengikuti juga seandainya saya di posisi sebagai pemula yang menulis itu terbantukan sekali karena dibedah dari awal sedikit demi sedikit. Nah ini kalau teman-teman tidak mengambil apa ya istilahnya, kalau tidak jadi itu gimana bahasanya Bu Nini ya, jadi muspro, jadi kebangetan gitu. Enggak benar tapi kebangetan, eman sekali itu ya. Jadi kesempatan ini bisa digunakan sebaik-baiknya. Saya sendiri juga termotivasi loh karena lihat teman-teman itu bisa ini lah, saya selama ini mau fokus itu loh, ada saja terganggu dengan telepon, WA masuk yang perlu dijawab sehingga kurang fokus, sehingga saya sendiri akhirnya berpikir saya harus bisa seperti teman-teman yang lain. Insya Allah saya sudah punya ide, saya akan membuat tutorial juga, nanti saya akan menulis juga, mudah-mudahan saya bisa memberi contoh bagaimana sebuah ini digital kemudian diberi deskripsinya seperti itu. Minimal saya nanti saya minta bantuan juga ke tim IT, tapi saya sudah punya idenya. Jadi makasih dikumpul dengan orang-orang hebat ini kan jadi katut hebat gitu ya Bu Nini ya. Iya betul. Iya. Generasi milenial ini kan generasi yang hebat itu. Nah jadi akhirnya harus memaksakan diri, saya juga harus belajar. Terima kasih Bu Nini, mudah-mudahan semua teman yang di sini terus berkarya, terus share hasil-hasilnya. Nah itu menjadi harta karun kita, betul ini harta karun. Terima kasih untuk semuanya juga. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Ibu dan Bapak. Saya sangat bergembira refleksinya penjenengan, mudah-mudahan tidak menyanjung-nyanjung di depan saya begitu ya. Mudah-mudahan kondisi realnya memang bermanfaat untuk Ibu dan Bapak begitu. Saya juga mohon izin merefleksikan pertemuan hari ini menurut saya kurang baik untuk saya
Karena apa? Roomnya tadi terbuka sampai ke 3 ruang gitu ya. Ada pertemuan sekian gitu ya. Nah, ini akan saya perbaiki untuk tanggal 18 nanti. Ibu dan Bapak, karena tanggal 18 itu juga ada mungkin yang kegiatan dengan ini kalau tidak salah Cambridge gitu ya. Maka nanti jamnya kita atur. Saya juga ikut juga sebenarnya dengan gabung yang di Cambridge itu. Tapi juga tetap saya ingin memandu Ibu dan Bapak karena Ibu Bapak itu punya potensi ibarat intan berlian begitu ya. Ibu Bapak belum terasah gitu ya. Sehingga saya punya apa tuh ya keinginan gitu ya, punya terdorong inisiatif saya untuk bisa mengasah Ibu dan Bapak sehingga akan menjadi intan-intan yang berharga untuk negeri ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila mana ada yang kurang berkenan. Kita akhiri sebelum kita pulang ke rumahnya masing-masing, roomnya maksudnya, kita tutup dulu dengan doa Ibu dan Bapak. Doa dipersilahkan. Berdoa selesai, absensi nanti akan saya susulkan menggunakan form yang lain, tidak suhu karena batasnya udah berakhir. Monggo Ibu dan Bapak, terima kasih. Sampai jumpa tanggal 18. Monggo kalau meninggalkan ruangan, saya tunggu sampai penjenengan pulang semua. Masakannya jangan lupa dikirim ke saya. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Bu Nini. Mau bertanya. Iya boleh. Saya dengan Bu Muniro belum masuk ke WA group. Oh belum. Oh gitu. Nanti nyusul ya. Saya cek lagi nanti. Oke, saya tambahkan. Sami-sami. Bu Nini. Untuk yang serba-serbi itu dikumpulkan di mana? Apa tadi? Yang serba-serbi. Kan saya lupa ya. Nanti saya sampaikan. Di serba-serbi itu bisa diunggahkan di tugas, Pak. Oh sudah tugas. Kalau untuk yang apa istilahnya kami melihat untuk punya teman-teman nanti di grup juga boleh. Tadi saya lupa maunya hasil pekerjaan teman saya minta ke apa tuh rumah tugas supaya di sana lebih kaya lagi gitu. Tapi di grup dulu enggak apa-apa. Saya belum masuk grup. Nanti saya tambahkan nggih sing belum masuk nggih. Nggih, sama-sama. Dia tadi tidak betul di situ. Halo. Kameranya tidak. Ya, monggo meninggalkan kamar masing-masing. Nongol.